Nah, saya itu impiannya itu Mini Kidi itu bisa jadi raja lah pertamanya, dan juga bagaimana approach-nya itu kita mau selengkap mungkin. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya berada di Gresik bersama Bapak Jonathan Wibowo selaku CEO PT Mulia Arta Saudara. Apa kabar Pak Jonathan? Siang. Siang. Udah jauh-jauh ya kesini ya. Iya, terima kasih loh sudah diundang ke sini. Terima kasih juga udah berkunjung ya ke PT MAS. Kita senang lah ada kunjungan, bisa podcast juga, sharing sekalian dengan tim SAI. Nah, Pak Jonathan, kalau boleh sharing sedikit nih mengenai produknya dari PT MAS ya, adalah produk tisu basah. Betul. Dimana kita tahu persaingan tisu ini, terutama tisu basah juga sangat kompetitif sekali. Betul. Nah, gimana cikal bakalnya kok berani masuk ke dalam industri tisu yang cukup kompetitif seperti ini? Pasti. Jadi asal mulanya pasti bukan aku yang mulai, pasti kan papa yang mulai. Jadi ya kalau secara jujur ya pilih misalnya pasar tisu basah atau mungkin pasar bayi, ya pastinya bukan aku. Karena ini PT kan sudah lebih dari 10 tahun yang lalu ya aku masuk sekolah misalnya. Tapi memang alasan utamanya itu karena ya memang kalau dari papa itu lihat tisu basah itu pasarnya itu besar, ada potensi, dan pemainnya itu tidak sebanyak tisu kering. Tisu kering kan juga pemain besarnya kan juga sudah global ya, dan juga terkenal juga lah. Nah, sedangkan tisu basah itu kadang ya bisa dibilang agak disepelin dikit gitu. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu penjualannya dibanding sekarang mungkin jauh lah untuk tisu basah, karena kan mungkin kebutuhan seperti tisu basah itu bukan prima. Tapi makin lama itu papa ada lihat itu pasti kalau di luar negeri itu kan pasti orang itu tisu basah kan boros kan. Tapi pasti dia lihatnya oh Indonesia itu pada satu titik tuh pasti konsumennya itu mengikuti gitu. Negara-negara yang seperti di luar. Jadi ya asal mulanya memang dari papa lah tisu basah. Poin keduanya ya Feng Shui. Oh, Feng Shui. Feng Shui. Papa itu maunya yang cair-cair lah, yang air. Ya saya melanjutkan lah. Nah, mereknya sendiri nih Mini Kidi ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana nih sebagai pemain baru memperkenalkan nih biar konsumen bisa tahu apa sih Mini Kidi ini? Bener. Nah, gimana caranya tuh Pak Jonathan? Jadi dulu itu memang kita ada merek lain lah, dan kita bisnis modelnya itu dulu itu lebih banyak di Maklon dulu. Jadi kita nggak terlalu fokus merek kita sendiri. Dulu merek kita sendiri itu mungkin home brand itu cuman ada di Surabaya, Malang, dan mungkin Latubo ya, tapi nggak terlalu rata lah. Jadi nggak serata seperti sekarang. Dulu itu cuma maklon-maklon aja. Nah, sejak saya dan istri itu pegang, kita keluarin merek Mini Kidi. Ini kan baru berjalan sekitar 1,5 tahun dan 2 tahun. Ya singkat cerita istri yang ini sih, yang ide brand ini ya istri. Jadi dari Mini Kidi, branding, apa semua, nama brand, itu semua istri. Tapi kita memang lebih nusuk ke dunia retail. Seperti itu untuk Mini Kidinya. Nah, saya juga pernah lihat nih Mini Kidi sempat mungkin sponsor atau support ya kegiatan olahraga. Kalau nggak salah bulu tangkis. Nah, itu ada nggak sih latar belakangnya kenapa support kegiatan olahraga? Jadi kalau bulu tangkis itu kan kebetulan papa kan juga hobi bulu tangkis seperti Pak Sem juga sangat hobi lah bulu tangkis PBSI. Kebetulan juga kan papa salah satu pengurus juga PBSI Jawa Timur. Dia lihat ya ada potensi juga lah untuk branding di PBSI karena juga passion ya untuk badminton. Jadi ya dia mau di lingkungan kerjaan dia bisa melihat Mini Kidi juga. Jadi kita banyak sponsor-sponsor
aktivitasnya PBSI, pemainnya, atletnya, semua dari seragam, baju-bajunya, dan lain-lain. Kita utamanya sih kebanyakan di sport ya, masih di lingkup PBSI karena papa banyak ya di sport. Ada juga kita arah ya, HDCI, karena kan papa kan di Harley, komunitas Harley. Ada juga kita rencana lah untuk sponsor di sana. Tapi untuk rencana sponsor seperti endorsement, BA dan lain-lain itu memang istri yang urus ya. Jadi aku nggak terlalu tahu rencana dia, ataupun boleh buka atau enggak atau belum, itu terserah dia juga. Tapi kita memang menunggu sampai produk baru kita, baby care itu keluar, baru kita ada beberapa kandidat endorsement itu yang kita sudah diskusi lah bareng. Nah kalau misalnya lihat dari Mini Kiddy yang boleh masih berumur 1,5 tahun, nah kira-kira dari Pak Jonathan sendiri impian kedepannya nih gimana nih? Pasti. Kalau saya ya pegang PT ini kan pasti belum terlalu lama lah ya, pasti belum ada 5 tahun lah, palingan baru ya 2 tahunan lah kurang lebih. Ya pasti apalagi tahun pertama tuh bener-bener kayak anak kecil lah, nggak ngerti apa-apa lah pastinya. Perlu penyesuaian. Pasti dari pembukuannya, produksi, belajar mesin, dan lain-lain. Tapi ya saya balik lagi ya, untungnya sih saya suka dengan kerjaannya. Impiannya sih pasti kalau dari awal mula saya masuk, ya namanya anak muda kan agresif ya, maunya ya kalau bisa lebih tinggi dari langit ya kenapa enggak. Jadi saya lihatnya kalau di Indonesia, itu saya lihatnya nggak ada, gimana yang ngomongnya ya, bahasanya kalau saya buat sih rajanya bayi, produk bayi saya bilang. Rajanya itu maksudnya saya itu produk paling lengkap. Jadi misalnya ada dari pampers, tisu kering, tisu basah, sampai ke baby care, sampai pun ke pernak-pernik bayi, misalnya kayak baju bayi, atau enggak stroller, atau enggak botol susu, dan lain-lain lah. Nah saya itu impiannya itu Mini Kiddy itu bisa jadi raja lah pertamanya, dan juga bagaimana approach-nya itu kita mau selengkap mungkin gitu. Sedangkan ya mungkin banyak orang bisa bilang, oh kita pertamanya itu hanya pabrik tisu basah lah, kita bilang lah. Tapi ya memang kita kan ngomongnya visi kan, berarti kan memang belum terjadi, tapi kita kerja arahnya ke sana. Ya dari mulai tisu basah, saya sudah lihat pasarnya bayi, ya saya lihat ada potensi, kita bisa kembangin. Dan saya lihat masih ada posisi di Indonesia itu belum ada merek bayi yang selengkap itu. Palingan misal kalau kita bisa bilang salah satu merek yang paling lengkap itu Cousins. Tapi Cousins itu kan cuman di personal care, baby care ya, baby care sama tisu basah. Popok kan dia nggak ada. Sedangkan kalau seperti Mami Pokok, mungkin kuatnya di Mami Pokok sama tisu basah, tapi mungkin baby care-nya nggak terlalu ada. Jadi banyak yang mungkin raja cuma di satu kategori produk gitu. Sedangkan saya maunya Mini Kiddy itu bisa jadi raja, rajanya itu terkenal kelengkapan produknya gitu. Itu sih visinya saya dan MAS. Ya, saya doakan juga semoga misinya dan visinya bisa tercapai ya. Pasti. Nah sebagai anak muda yang diberikan istilahnya tanggung jawab nih ya, memimpin perusahaan, ya harus mulai dari belajar dari awal kan ya. Benar. Nah kira-kira ada nggak sih kesulitan atau kendalanya atau bagaimana mengatasi itu semua? Pertanyaan yang bagus ya dari Pak Sam. Ya kesulitan pasti ada lah. Menurut saya sih, ya pertama kali masuk kerja mindsetnya salah ya. Mikirnya mungkin kalau belajar kita nyemplung banyak lah ke PT, pada satu titik itu kesulitannya itu hilang. Mungkin kan karena kita makin pinter atau gimana lah. Tapi saya lihat bukan kesulitannya hilang, tapi kitanya yang lebih mampu, tapi kewajiban dan tanggung jawab kita itu pasti makin banyak. Jadi ya kalau untuk anak muda itu aku sih lihatnya kalau kita bisa kerjain, misalnya tahun lalu kita cuma bisa kerjain A sampai B, tapi tahun ini kita bisa A sampai D, atau mungkin bisa sampai Z misalnya.
ya itu adalah harus dibawa sebagai suatu kebanggaan lah. Jangan malah kita kayak gimana ya, kerjainnya di sini aja. Kalau ini sudah gampang, ya udah di sini aja. Harus nyari susah terus. Kalau kita, ini awalnya susah, terus tiba-tiba gampang, nah artinya kita nggak expand lagi, udah kita mentok di sana aja. Gitu. Jadi ya saran dari saya sih, kalau apalagi sekarang ya di ekonomi sekarang, kompetitor juga makin banyak, sosial media, ilmu apa semua juga makin mudah lah aksesnya dari AI, ChatGPT, apa-apa. Kita sebagai anak muda itu harus lebih, ya tidak boleh malas lah. Harus selalu cari susahnya itu apa, karena kalau kita selalu susah itu artinya ada sesuatu hal yang kita bisa pelajarin. Itu sih saran dari saya. Terima kasih. Pasti. Pak Jonathan nih, mumpung di pabrik nih, boleh ya kita keliling ya Pasti nanti. nanti lihat ya. Lihat cara proses produksinya, bagaimana tisu basah ini atau mini kid ini bisa jadi dari awal sampai akhir. Ya, boleh. Boleh. Okay, Nanti habis ini kita visit aja ke produksi. Ya, oke. Pak Jonathan, mungkin dipromosiin dong, ngomong mengenai mini kidi itu, mungkin ada tagline-nya atau bisa share juga sosial medianya, jadi orang-orang semakin mengenal mini kidi. Mini kidi ya pastinya seperti yang ada di sini. Pasti mini kidi itu kelembutan alami lah untuk keluarga. Kita itu juga dari secara brand itu konsepnya itu kita membuat lah merek yang affordable tapi best value. Best value itu apa maksudnya? Dengan kualitasnya kita itu kita kasih harga itu yang terbaik untuk konsumen pastinya. Ya, dan untuk sosial media kita ada di TikTok, ada juga di Instagram. Mini Kidi Official pastinya. Pak Jonathan, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya. Ini hanya kenang-kenangan dari SAI Indonesia. Ya. Makasih Mas. Thank you. Demikian podcast bersama Bapak Jonathan selaku COO dari PT Mulia Arta Saudara. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.